bisa dibilang hancurnya lumayan parah. Shock depannya sampai patah, crankcase-nya patah, dagu gue ada yang dijahit, kena dedering si Arai. Oke, kembali lagi bersama gue, Michelle. Sekarang gue mau cerita kenapa gue bisa main motor pertama kali. Gue akan share motor pertama gue. Ini kita mulai aja ya langsung ya. Yang pertama, gue punya motor sendiri itu pas gue kerja sekitar tahun 2013, baru lulus SMK. Gue kerja, gue beli motor sendiri. Motornya pertama Honda Scoopy. Itu gue beli nyicil sampai lunas. Pas udah lunas, kalau nggak salah ya, kurang lebih 2 bulan setelah lunas, gue itu disuruh bokap gue buat ngambil motor NMAX temennya ini lagi kayak overcredit gitu lah, butuh uang, jadi disuruh buat ngambil motor NMAX-nya. Tadinya gue nggak mau karena gue males harus buat kredit lagi, tapi katanya dia untuk ngebantu, ya udah akhirnya gue ambil motor Scoopy gue buat adik gue, buat dia sekolah. Nah, pertama motor NMAX ini dateng, feeling gue motor ini gede banget, nyusahin lah pokoknya. Kenapa gue main motor? Ya karena gue kerja naik motor. Gue pengen, gue nyaman saat gue berangkat kerja. Gue pengen motor gue keren. Jadinya ya gue mutusin untuk gue coba modif motor atau gue coba main motor. Pas gue main NMAX ini, gue scroll IG, scroll Facebook, modif itu apa aja sih gitu lah ya. Akhirnya gue nemulah toko di daerah, pertama kali itu di daerah Pondok Timur ya, di rumahnya. Jadi dia jualan part-part modif NMAX gitu, tapi modifnya ya masih biasa-biasa aja. Akhirnya ya udah gue beli sedikit demi sedikit. Pertama itu gue sempat cerita sama adik-adik gue, sama cewek gue juga. Gue cerita gue pengen masang box di motor NMAX gue. Jadi belum ada nih pikiran pengen modif motor simple atau apa, enggak. Jadi gue pengen masang box di motor NMAX gue. Terus banyak lah kayak model-model yang terpasang di motor NMAX gue, kayak model Black Diamond dan sebagainya. Seiring berjalannya waktu, gue scroll Instagram lagi, nemu lah temen gue, anak Jakarta. Mungkin kalian juga udah tahu lah ya. Pertama kali gue ngeliat motor dia itu keren, namanya Samuel. Ya, jadi Samuel ini yang meracuni gue, dan dia juga buka open jasa photoshoot gitu lah ya. Jadi gue dulu sempet ngeliat motor dia, oh ternyata modif simple tuh seperti ini. Ya udah, motor yang gue modif itu NMAX-nya seperti yang di sini, nanti ada pop-up-nya ya. NMAX gue ini, ya udah akhirnya gue photoshoot lah sama si Samuel. Kalau nggak salah waktu itu yang datang tuh Samuel, Felix, Febrian, sama Baskara. Ya, janjian di Grand Wisata. Jadi pertama kali gue photoshoot atau pertama kali gue kayak deklarasi main motor gitu loh. Ketemulah teman-teman ini, diracunin helm full face dari Samuel. Ternyata pas ketemu Baskara udah pakai AGV, walaupun AGV-nya K3 waktu itu ya. Jadinya ya udah di situ baru start mulai main motor, mulai modif motor, mulai beli part-part motor, dan mulailah beli helm gitu ya. Walaupun helm pertama gue Zeus full face. Jadi Baskara ini karena kita sering sharing, gue pulang kerja sering sharing, sering chatting dan sebagainya. Kata dia adalah bengkel di daerah Pekayon yang tempatnya enak banget, mekaniknya juga bagus, yang namanya SBM Motor. Di SBM juga ada beberapa part-part modif ya yang bisa dibeli. Gue mutusin buat kesana untuk ngeliat lah. Waktu itu modifan pertama gue, kalau nggak salah Master Rem. Dulu tuh gue nggak tahu yang namanya Master Rem itu apa, gue nggak tahu. Gue hanya tahu handle rem ada tabungnya. Jadi gue nanya sama Baskara, ini tuh apa sebenarnya, namanya tuh apa? Yang namanya adalah Master Rem. Waktu itu Baskara NMAX-nya tuh udah make Master Rem KTC ya. Jadi gue cari di Tokopedia, karena di SBM tuh nggak ada. Pas pertama kali kesana gue cek, ternyata SBM nggak ada Master Rem. Ya hanya ada Master Rem Brembo, tapi nggak original ya. Jadinya gue sempat sharing juga, sempat nanya sama SBM, sempat nanya Baskara, sempat nanya sama Samuel, gimana kalau pakai Master Rem yang bukan original ya. Ternyata keluhannya banyak, resikonya juga besar. Jadi akhirnya mutusin buat beli Master Rem KTC di Tokped. Gue pasang di SBM. Nah dari situ mulailah
merembet ke segala arah, mempunyai teman-teman baru juga karena banyak teman di Jakarta juga. Jadi akhirnya gue mutusin buat yaudahlah kita riding ke sana, riding ke sini gitu lah. Setelah mulai main CSBM, mulai banyak teman-teman motor, disitulah mulai racun-racun bertebaran. Ya nggak bisa menutup kemungkinan ya, namanya teman pasti kan ada yang panas-panasan, modif-modifan lah seperti itu. Akhirnya pertama kali gue keracun adalah beli helm ya. Pertama kali helm gue adalah setelah Zeus itu X-Lite X802 motif Lorenzo. Setelah beli X-Lite, make yang namanya Balaklava. Seperti bio Instagram gue ya, kalian juga tahu, amatur motorcycle enthusiast. Jadi memang pertama kali main motor aja baru tahun 2013, 2014 baru ganti NMAX. Habis itu baru modif-modif lah ya, modif-modif simple dan sebagainya. Racun lagi ketika Baskara mulai ganti cat motornya ya. Jadinya dia pas lagi nongkrong dia bawa motornya, datanglah motor yang setelah dicat warna merah, yang gue suka banget NMAX waktu itu warna merah karena motor gue juga warna merah sebelumnya. Nah di situ gue nanya-nanya sama dia ngecat di mana dan sebagainya. Akhirnya dia ngasih tahu di mana gue ngecat. Dan pertama kali gue tahu cat motor yang memang berkualitas sampai sekarang juga gue pakai itu di Kas Auto Paint ya. Dia itu bengkel mobil, tapi untuk ngerjain motor treatmentnya sama aja dan hasilnya luar biasa banget. Yang kalian tahu ya si Brownie ini ya, NMAX gue Brownie. Ini tuh memang hasilnya bagus banget. Pertama kali show up di Instagram banyak juga yang nanya ngecat di mana, warnanya apa. Sampai sekarang juga banyak ya, ada aja yang mungkin konsepnya hampir sama, banyak juga yang ngikutin warnanya. Cuma gue yakin gak akan bisa sama 100% sama si Brownie ini karena memang si Kas yang nyampurin lah, dia yang oplos, dia yang tahu. Setelah itu, setelah ngecat, barulah main-main karbon. Karbon ini kalau di pasaran harganya cukup tinggi ya. Jadinya gue punya temen juga orang di kantor gue, dia punya bengkel mobil dan dia main juga karbon-karbon. Akhirnya gue nanya dia ngarbon di mana, dan gue sampai sekarang karbon ya gue pakai karbon yang dari rekomendasi dari dia. Dia itu karbonnya daerah Tangerang dan dia langsung pabrik. Kalau kalian mau karbon, kalian bisa langsung WhatsApp gue akan kasih list harganya. Gue lebih prefer part ori di karbon ya, kecuali memang yang di motor gue itu yang nggak part ori adalah spakbor, itu fiber di karbon. Lainnya adalah part ori di karbon dan gue ngarbonin di Tangerang. Hasilnya lumayan memuaskan, rapi, tahan lama, sesuai yang ada di motor gue lah, si Nakia sekarang. Berjalannya waktu, mulailah dari spion di atas, gue mulai spion di stang atau bar end spion ya. Pertama kali gue beli bar end, gue nggak bisa masangnya. Malam-malam itu jam 10 barang datang, gue nelpon Sam, cara masang bar end tuh gimana. Akhirnya dia ngasih tahu harus, kalau di NMAX ya, harus ngeluarin bagian dalam si stangnya ini. Akhirnya gue mutusin buat besok hari, akhirnya baru kepasang tuh bar end. Yang terakhir itu ban, pelek, CVT dan sebagainya itu ya sama keracun juga. Ketika ban motor gue udah mulai habis, gue beli pertama kali ganti ban motor Maxxis, habis itu ngecat pelek warna coklat ya, warna coklat, terus ganti warna hitam pas jadi Brownie. Pertama kali juga gue naik NMAX namanya touring. Pertama kali gue touring itu ke puncak bareng Sam, Baskara dan kawan-kawan. Itu banyak ya, waktu itu gue lupa berapa motor. Second touring itu gue ke Bandung. Ke Bandung ini karena keracun juga ya, keracun sama anak-anak Bandung yang memang seru banget San Morinya. Terus keracun juga sama Sam karena memang dia duluan waktu itu ke Bandung. Kalau nggak salah pas lebaran lah ya, gue nggak bisa ikut karena memang gue lebaran. Dan keracun juga sama rekan-rekan Bandung, sama fotografernya, sama lembangnya dan sebagainya. Akhirnya tahun 2017 atau 18 gue lupa, nanti akan gue lihat. Itu gue pertama kali ke Bandung berlima. Plannya itu cuma berempat, cuma gue, Baskara, Dika, gue sama Dandi. Tapi pas gue mau berangkat, adik gue mau ikut. Dia naik Vespanya dia, akhirnya kita mutusin berlima lah ke Bandung. Jalan Jumat malam, sekitar jam 9, sampai Bandung itu jam 12, ya cuma 3 jam. Lewat Purwakarta, Karawang, gue mampir ke Lembang sebentar, karena waktu itu ketemu Thomas naik ride, mampir ke Lembang, pulangnya gue ke Subang. Jadi gue nginep di rumah Dandi, baru gue Sabtunya ke Bandung. Ya memang menurut gue motoran di Bandung itu seru banget, parah seru banget, tracknya juga enak,
Anak-anaknya sopan-sopan, baik-baik, dan yang nggak bisa bohong adalah banyak fotografernya ya. Jadi banyak stok foto, ketemu fotografer terkenal Bandung kayak Robi WD. Waktu pertama kali gue ke Bandung itu gue foto sama Robi WD ya. Seiring berjalannya waktu, motor gue pakai harian ke kantor. Ada pikiran buat ganti motor ya. Ada pikiran buat ganti motor, yang namanya manusia nggak ada puasnya. Gue masang iklan di bulan Desember tahun 2018. Masang iklan brownie gue di OLX, di Instagram, paid promote buat menjual part motor gue ya, bukan part motor gue, karena gue jualnya sekaligus. Gue bayar di OLX buat iklan biar top terus. Gue jual brownie gue waktu itu buka harga 31 juta ya, udah include semua kecuali Ohlins. 31 sebulan gak laku, banyak yang nanya doang, nawarnya parah banget, nawarnya sekali nawar 23 juta, 22 juta. Extend lagi gue bayar OLX buat 2 bulan, sekitar bulan, berarti tadi sebulan ya, Januari terus Februari ya. Februari akhir ada yang bener serius, gue gak tau ya ini awalnya beneran serius dia nanya atau enggak. Jadi dia nanya NMAX gue pas gue masih di kantor, sekitar jam 9 malam. Dia bilang dia mau beli, tapi dengan syarat gue harus datang ke kantornya dia malam itu juga. Nah di situ gue sempat panik ya, ini sebenarnya orang ini serius atau enggak. Akhirnya gue coba nanya sama keluarga gue, ini bener gak nih orang, nanya sama cewek gue, minta masukan ini bener atau enggak. Malam itu juga gue datang ke kantornya, dia di daerah Bekasi, gue dari Cikarang. Dia ngomong, udah lu datang aja ke kantor gue liat motor lu cocok, gue DP. Ya inget ya, untuk jual beli tetap untuk kalian untuk tetap hati-hati, mau gimana pun caranya, mau janjian dimanapun, tetap harus kabarin orang-orang terdekat kalian, share live location, kasih tahu keadaannya gimana. Ya itu tips dari gue. Akhirnya gue langsung ke kantornya dia di daerah Bekasi. Sampai di kantornya, kenapa malam-malam? Ternyata dia lagi shift malam. Akhirnya gue ketemu sama orangnya, gue taruh motor gue di sana, dia nyobain. Itu untungnya di komplek kantor ya. Untuk nyobain juga tetap harus hati-hati. Dia suka sama motor gue, dia bilang enak karena memang dirawat. Setiap 2000 kilo gue ganti oli, setiap 2000 kilo gue servis dan sebagainya. Motornya enak, motornya nyaman. Di situ nego lah, kan gue open price 31 ya. Akhirnya gue nego pertama turun 29, turun 28. Gue tetap mau 29, dia buka 26. Gue gak mau, tetap gue tahan. Akhirnya deal di angka 28 juta untuk full modif brownie. Gue jual itu rugi ya, tapi ya cukup lah untuk motor second dan untuk udah gue modif dan untuk orang yang hobi, oke lah. Akhirnya 28, tapi gue bilang exclude Ohlins. Oke, dia setuju exclude Ohlins. Akhirnya esok harinya itu hari Sabtu, gue nanya sama dia, ini rencana gue mau cat velg plus JPA-nya ini sengaja gak gue nyalain untuk standby-nya. Dia mau, tolong mas JPA-nya dinyalain dan cat velg aja free lah buat gue. Jadi oke, akhirnya gue mutusin gue ke SBM lagi buat nyalain JPA-nya, cat velg. Itu sehari kelar. Gue cat di Redekal waktu itu, sehari kelar. Malamnya dia ke rumah gue, itu sekitar tanggal 21 Februari ya. 21 Februari 2019, brownie gue sold ke om-om ini, om-om yang hobi motor. Gue sempet nanya sih sama dia, kenapa dia niat banget pengen beli motor gue. Padahal NMAX itu yang second tuh banyak banget ya. Kenapa dia niat banget? Ternyata the power of istri. Jadi istrinya ini yang minta, istrinya mau, saya mau beli, aku maunya make NMAX yang warna coklat. Nah, dan dia sempat ngasih unjuk NMAX warna coklat. Akhirnya di situ deal lah buat motor gua. Ya pertama sih sedih ya, wajar lah ya sedih karena motor yang memang udah gua niatin banget dari awal. Gua bangun, gua modif pelan-pelan, nabung dan sebagainya. Akhirnya mutusin buat dijual dan sold. Kenapa dijual? Karena dari awal main NMAX, gua ngeliat X-Max tuh suka banget, shape-nya itu dapet banget. Dan gue ada foto yang gue simpen dari Yamaha Indonesia, Yamaha pas dia iklanin Yamaha X-Max. Nanti gue show ya fotonya kayak apa. Dan disitu gue mimpi banget gue pengen punya X-Max. Gue beli X-Max second
di daerah Bekasi juga. Gue dapet second, kilometer rendah, harganya juga sekitar 48 juta. Gue lupa tahun berapa. Pas X-Max datang, Olive N-Max gue pindahin ke X-Max. Gue beli helm Arai dan sebagainya, modif-modif dan sebagainya. Ya biasa lah ya, karbon-karbonan, karena memang gue suka karbon. Terus cat pelek. Terus gue ngeliat X-Max Thailand ya. X-Max Thailand itu kenapa depannya tuh bisa pendek banget dan dapat banget feel dan kerennya itu. Ternyata kuncinya ada di windshield sama shock depan. Sebelumnya gue ganti windshield merek Sekbil, shock depan tetap standar, ada fotonya ya, nanti gue share juga di sini. Ternyata menurut gue kurang dapet juga view-nya, kurang dapet juga kerennya. Akhirnya searching, dapatlah Raket Sinting Matic Shop ya. Emang Sinting lah jualannya, dia dapat barang dari luar. Akhirnya gue mutusin beli windshield Thailand dari dia. Modelnya persis banget sama yang gue mau dan gue liat di Instagram. Terus gue beli spion yang ditaruh di kuping, karena menurut gue yang penting harus ada spion, harus ada safety. Menurut gue X-Max juga keren kalau nggak pakai spion ya. Jadinya gue pakai spion yang di kuping. Gue turunin shock depannya, turunin sendiri di rumah, karena gue hanya memaksimalkan shock depannya ini dibuka doang bautnya ya. Ya gue turunin maksimal hanya dapat sekian. Tapi di Thailand tetap dia ceper banget, gue nggak tahu gimana. Akhirnya tapi gue nggak cari tahu karena gue udah cukup senang dengan sekian. Mulailah X-Max ini gue pakai harian, nyaman, enak banget, ngebut, duduk enak. Pokoknya motor ini perfect banget lah ya buat gue. Dan di situ mutusin lah pas libur lebaran kantor, sebelum lebaran gue touring ke Jogja bareng Mas Eko sama Mbak Bila. Karena gue pikir safety gear itu penting, jadi sebelum touring gue mutusin beli namanya jaket yang ada protektor. Walaupun pertama kali gue pakai itu super nggak nyaman ya, karena kayak ada yang keganjel di sini. Beli jaket touring Taichi, pakai helm full face, memang udah punya Arai, jadi pakai helm full face Arai. Akhirnya mutusin buat touring. Plannya itu gue lupa tanggal berapa. Gue jalan jam 5 pagi dari Bekasi ke Bandung dulu, karena pengen ngerasain serunya touring. Dari Bandung kita stay di Pangandaran. Di Pangandaran itu gue stay 2 hari ya, 3 hari 2 malam kalau nggak salah ya. 3 hari 2 malam gue stay di sana. Perjalanan dari Bekasi ke Pangandaran itu kalau nggak salah 9 jam waktu itu ya. Stay di Pangandaran, foto-foto di Pangandaran, langsung besoknya kita ke Jogja. Start dari Pangandaran itu jam 9 pagi gue, jam 12 siang gue berhenti buat istirahat, makan es cendol sama Mas Eko dan Bila. Setelah makan es cendol gue ke pom bensin buat ngencing. Setelah ke pom bensin gue udah gak inget apa-apa lagi. Yang gue ingat gue bangun-bangun udah masuk di mobil box yang posisi kanan gue adalah helm gue. Udah hancur, visornya kebuka. Gue lihat ke belakang, itu X-Max gue, Olaf. Itu crash ya, gue crash ternyata. Dan bisa dibilang hancurnya lumayan parah. Shock depannya sampai patah, crankcase-nya patah. Pas gue udah mulai ingat lagi atau gue mulai sadar ya, gue alhamdulillah yang sakit itu hanya di tulang jari kanan gue. Kayaknya heart breaking kanan, sama bahu sebelah kanan gue yang sakit. Dan alhamdulillah nggak ada lecet sama sekali, nggak ada patah. Bahunya cuma sakit karena terbentur aja, sama kaki gue itu cuma lecet doang. Gue nggak pakai celana safety protector ya, cuma pakai celana biasa. Alhamdulillah nggak kenapa-napa. Dan yang gue kaget setelah gue sadar, gue sampai di hotel di Jogja, karena kan gue naik mobil lah dari ke tempat kejadian di Dendels ke Jogja. Itu gue sadar, ternyata gue lihat dagu gue ada yang dijahit karena kena dedering si Arai. Kesalahan gue adalah, kalian juga harus memperhatikan ya, pakai dedering itu harus kencang, gak boleh ada longgar. Kalau nggak salah gue tuh longgar 3 jari, karena gue mikir gue perjalanan jauh, capek terlalu kencang, jadi gue longgar 3 jari. Pas gue jatuh, ternyata kepala gue nyeret, helmnya ini ngangkat, dederingnya ngehajar dagu gue. Jadi ternyata ada jahit kena dederingnya. Dan gue mohon banget sama kalian, untuk touring, untuk riding, untuk sebagainya, safety gear itu sumpah itu penting banget ya.
Gue nggak bisa bayangin kalau gue nggak pakai helm full face, kalau gue nggak pakai jaket protektor, sama kalau gue nggak pakai sarung tangan dan sepatu. Gue nggak bisa bayangin itu badan gue bakal kayak apa ya. Amit-amit lah ya, jangan sampai buat kalian semua. Makanya dari itu mohon safety gear diperhatikan. Gue akan share foto motor gue yang kecelakaan seperti ini, dan kondisi helm gue sama kondisi jaket gue. Jadi helm gue sebelah kanannya ini hancur parah, visornya hancur, helmnya sininya hancur, lecet-lecet parah banget. Tapi alhamdulillah gue gak kenapa-napa, pala gue aman, di CT scan aman, sama jaket gue bolong, jaket protektor gue bolong. Gue udah pakai jaket itu double 2 ya, pakai inner sama pakai jaket itu bolong, dua-duanya bolong semua. Padahal baru beli jaket 3 hari yang lalu kalau nggak salah. Sedih, cuma ada untungnya kenapa gue beli jaket walaupun 3 hari lalu, karena alhamdulillah badan gue aman. Setelah itu gue di situ agak stop sedikit ya buat main motor, karena di situ juga mau lebaran. Jadi gue udah nyusahin banyak orang, nyusahin keluarga gue, buat nyusul-nyusul ke Jogja dan sebagainya. Sedih, motor yang dibangun hancur, motor yang dibeli sendiri hancur, motor yang dibeli mahal menurut gue tuh hancur, helm gue hancur, jaket gue hancur. Gue nggak tahu, gue bingung harus gimana. Akhirnya ya gue sering jalannya waktu sampai setelah lebaran. Gue itu sempat males main motor. Cuma gue mikir kalau gue nggak main motor, gue kerja gimana. Jadi gue putusin buat searching, bisa nggak sih nih jaket Taichi ini di repair? Kan gue baru beli 4 hari lalu, baru kecelakaan. Bisa nggak sih kalau di repair? Akhirnya dapet lah official distributor di Indonesia Taichi, yaitu Prime Gears. Jadi gue sesuai anjuran dari Google, gue baca artikel orang bahwa jaket Taichi itu bisa di repair. Jadi gue email ke Taichi-nya Jepang langsung, email ke Taichi Jepang. Gue tanya jaket gue bisa di repair atau enggak. Akhirnya dia nyaranin buat kirim ke Prime Gears. Akhirnya gue kontak Prime Gears, gue tanya jaket gue, inner gue, sama helm gue bisa di repair atau enggak. Karena notabene semua Taichi, Arai pun Prime Gears official distributor juga ya di Indonesia. Semua 3 barang itu gue kirim ke Prime Gears. Gue udah gak mikirin mau dia berapa lama, mau gimana, gue gak mikirin. Intinya adalah gue repaint warna polos, karena kalau motif mahal mending gue beli helm baru. Jadilah Supro kayak sekarang, gue ganti visor dark flat yang masih gue pakai sekarang. Hasil jaket yang udah di repair, inner yang udah di repair, helm udah di repair. Kalian pasti udah lihat semua dan udah tahu semua di Instagram gue ya, itu lengkap semuanya. Helm yang gue pakai Arai Supro dark flat itu adalah helm yang bekas crash gue pakai, dan itu nggak akan gue jual, itu buat kenang-kenangan gue. Inner Taichi yang gue pakai yang warna loreng abu-abu, yang tangannya sekarang hitam, itu adalah hasil repairan juga. Harusnya dia full loreng, ini udah hitam tangannya. Jaket protektor Taichi gue itu kalau misalnya dilihat sekilas nggak akan ada kelihatan bedanya sama baru. Intinya safety gear itu penting banget. Itu gue nggak ngerti lagi kalau gue nggak pakai itu gimana. Gue pulang ke Bekasi, motor gue ditinggal di sana. Jadi ada teman-teman Jogja yang super baik banget, super care banget. Ada kenalan orang Jogja yang bisa nampung motor crash gue. Udah sehat kembali, barulah gue mikirin motor gue ini harus gimana. Karena kalau gue nggak pakai motor, gue nggak tahu gue kerja harus gimana. Akhirnya gue mulailah chatting orang Jogja ya, gimana nih motor gue, follow up-nya harus gimana. Akhirnya dapet motor ini bisa dijual dalam keadaan seperti itu, walaupun harganya lumayan jatuh banget. Tapi menurut gue ya nggak apa-apa, modifan yang sehat masih bisa gue ambil, kayak master rem, selang rem, karbon-karbonan, ohlins itu masih aman semua. Gue jual semuanya, nggak ada yang tersisa dari X-Max itu sampai sekarang. Sebelum gue lanjut, gue mau ngucapin makasih banget sama teman-teman rekan Jogja ya, teman-teman Jogja yang udah support gue, udah jengukin gue segalanya tentang masalah X-Max ini. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga. Dan especially buat Mbak Bila sama Mas Eko, kalau nggak ada dia, gue nggak tahu gue bakal gimana. Alhamdulillah banget punya teman yang super care, super pengertian, super sabar. Mereka rela nggak makan dari pagi sampai malam, karena emang sarapan kita rencananya makan di jalan, cuma keburu gue crash ya. Dan makasih sama keluarga gue, sama cewek gue yang udah memang bantu care ketika gue crash kemarin.
Mungkin itu cerita dari X-Max, dari Olaf gue yang memang sudah dijual dalam keadaan seperti itu. Ya selang sebulan gue mutusin untuk cari motor lagi yang budgetnya sampai ketika gue jual X-Max kemarin. Gue akan beli motor Matic lagi. Gue nggak mau motor gigi ataupun motor kopling karena lebih capek harus bolak-balik Bekasi Cikarang. Dari Maxi Series yang belum gue coba adalah Aerox. Ya jadi gue mutusin buat beli Aerox. Gue waktu itu beli Aerox sekitar 28 juta ya, tipe S warna hitam. Itu agak susah nyarinya pas akhir tahun kemarin. Gue beli Aerox ini kalau nggak salah bulan Oktober atau November ya, gue lupa, 2019 akhir. Gue modif sesuai dengan yang udah gue review kemarin. Kalian bisa nonton video gue di video sebelum ini. Nanti linknya gue taruh juga di deskripsi. Kalian bisa lihat di sana ada Aerox 2 Nakia namanya. Dia udah detail seperti apa itu udah lengkap semuanya. Gue pengen banget riding ke Bali ya. Jadi gue mutusin kemarin naik pesawat ke sana, bawa helm, dan gue riding di sana karena pas mulai dari zamannya NMAX ada dari teman-teman Bali yang memang cuma by chatting aja sampai akhirnya ketemu langsung di Bali, difotoin, disupport tiap hari, didatengin ke hotel, diajak main dan sebagainya. Orangnya adalah Mas Dika sama Kupit sama ceweknya sama Nanda. Itu nanti Instagram mereka, foto-foto motor mereka kan gue taruh di pop-up message juga. Sampai sekarang kayaknya itu aja. Nakia juga udah kalian lihat modifannya kayak apa. Untuk kedepannya gue bakal seperti apa untuk modif Nakia, gue masih ada beberapa konsep yang pengen gue terapin di Aerox 2, cuma budgetnya belum ada sampai sekarang. Kalian bisa stay tune. Mungkin saat proses gue coba ajak temen gue buat ngeliput juga. Saat main motor juga gue kenal sama banyak-banyak fotografer ya. Salah satunya yang lagi ngerekam ini di balik layar ini. Dia ini gue pertama kali kenal itu di Instagram juga. Gue ngeliat Instagram dia, gue ngeliat hasil foto dia bagus-bagus banget. Akhirnya gue coba untuk DM dia. Akhirnya dia mau fotoin Brownie. Kalian mungkin tahu foto-fotonya yang masuk yang menurut gue pol banget di Galaxy. Gue suka banget. Dan untuk tag video ini, edit video gue, itu juga dia juga. Namanya adalah Daniel Ramanto. Kalian penasaran orangnya mana? Orang yang ini nih, Cingunil. Nah, orangnya ini. Ya dia masih muda ya. Masih muda banget. Dia sedang kuliah sekarang. Kuliah di BINUS ya nih? Salah, UMN. Oh ya, UMN ini salah, maaf bro. Beda server. Beda server. Ya ini Daniel. Nil, lu umur berapa sekarang Nil? Sekarang 18. Nah, sekarang 18 tahun. Hasilnya udah pol banget. Kita doain aja dia sukses. Gearnya makin hebat. Jadi videoin gue makin keren. Dan doain juga YouTube gue sukses ya. Mungkin video kali ini itu aja. Terima kasih sebelumnya yang sudah support. Jangan lupa subscribe, like, komen. Dan kalau memang ada yang kurang atau ada yang pengen nanya dalam history gue main motor, kalian bisa komen. Gue akan coba balas satu persatu. Kalian follow IG gue di sini, follow IG Daniel di sini. Kalau kalian mau nanya photoshoot sama Daniel atau videographer sama Daniel boleh DM juga. Ya DM ke Daniel aja. Harganya kompetitif banget dan hasilnya pol banget. Cuman itu aja ya, sekian dari gue. Jangan lupa safety riding. Saat ini jangan kemana-mana, di rumah aja nonton video gue kan lagi banyak virus corona ya. Corona cuy. Ya jadi stay di rumah aja. Sebelumnya terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam. Bye.